perkenalkan nama saya Devina dengan NIM 2133040100135. Saya Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Prima Indonesia. Hari ini saya akan presentasikan topik yang ke-10 yaitu sistem akuntansi pembelian dan sistem akuntansi utang dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen Bapak Dr. Fatua Samsudin MSI. Subtopik yang pertama yaitu pengertian. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian lokal dan impor. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri, sedangkan impor adalah pembelian dari pemasok luar negeri. Beberapa fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian antara lain: yang pertama fungsi gudang, yang kedua fungsi pembelian, yang ketiga fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Masing-masing fungsi mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Fungsi gudang bertanggung jawab mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang diterima oleh fungsi penerimaan. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok, dan mengeluarkan order. Fungsi penerimaan bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, kuantitas barang yang diterima dari pemasok. Sedangkan fungsi akuntansi terdapat dua, yaitu fungsi pencatatan uang dan fungsi pencatat persediaan yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda. Fungsi pencatatan uang bertanggung jawab mencatat transaksi pembelian ke register bukti kas keluar, dan untuk fungsi pencatat persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Subtopik yang kedua yaitu fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian yaitu yang pertama fungsi gudang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Untuk barang-barang yang langsung pakai atau tidak diselenggarakan persediaan di barang di gudang, permintaan pembelian diajukan oleh pemakai barang. Yang kedua, fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai barang, menentukan pemasok yang dipilih dan pengendalian barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang ketiga yaitu fungsi penerimaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari editor penjualan. Yang keempat yaitu fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatatan utang dan fungsi pencatatan persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatatan utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam registrasi bukti kas keluar untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber atau bukti kas keluar yang berfungsi sebagai catatan utang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Subtopik yang ketiga yaitu prosedur transaksi pembelian. Secara garis besar, transaksi pembelian mencakup prosedur berikut ini. Ada 8. Yang pertama, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. Yang kedua, fungsi pembelian meminta penawaran harga dari berbagai pemasok. 3. Fungsi pembelian menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan melakukan pemilihan pemasok. Yang keempat, fungsi pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang kelima, fungsi penerimaan memeriksa dan menerima barang yang dikirim dari pemasok. Yang keenam, fungsi penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan. Yang ketujuh, fungsi penerimaan melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi. Yang kedelapan, fungsi akuntansi menerima faktur tagihan ini dari pemasok dan atas dasar faktur dari pemasok tersebut, fungsi akuntansi mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. Subtopik yang keempat yaitu informasi yang diperlukan oleh manajemen. Dalam sistem akuntansi pembelian, manajemen memerlukan informasi mengenai data-data yang diperlukan guna mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan kegiatan pembelian. Adapun beberapa informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi pembelian. Yang
Yang pertama, jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point, yaitu untuk mengetahui jumlah jenis persediaan barang dagang yang harus dilakukan pemesanan kembali agar saat jenis persediaan dibutuhkan, barang dagangan tersebut tersedia dalam gudang. Order pembelian yang telah dikirim oleh pemasok, untuk mengetahui jumlah order pembelian dan pemasok mana yang dipilih dalam order pembelian. Order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok, untuk mengetahui ketersediaan pemasok dalam memenuhi order pembelian. Total saldo utang dagang yang pada tanggal tertentu, untuk mengetahui total saldo dagang perusahaan dan mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran utang dagang yang harus dibayar perusahaan. Saldo utang dagang kepada pemasok tertentu, untuk mengetahui rincian saldo utang dagang dan masing-masing pemasok dan mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran kepada pemasok tersebut. Terakhir, tambahan kuantitas dari harga pokok persediaan pembelian. Berdasarkan dari data di atas dapat disimpulkan bahwa melakukan transaksi pembelian manajemen memerlukan beberapa informasi untuk memberikan keputusan atas terjadinya transaksi pembelian tersebut. Dalam mengambil keputusan tersebut, manajemen perlu mengetahui jenis barang yang perlu dipesan kembali, order pembelian yang dikirim maupun yang telah dipenuhi pemasok, saldo utang pada pemasok yang diakibatkan oleh transaksi pembelian, penambahan akan kuantitas dan harga pokok persediaan pembelian ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekayaan perusahaan, menjamin keandalan dan ketelitian atas data pencatatan akuntansi. Topik yang kelima yaitu dokumen yang digunakan. Dokumen adalah bukti yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian adalah yang pertama, surat penerimaan pembelian. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dagangan dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti tersebut dalam surat permintaan pembelian. Surat permintaan pembelian ini biasanya dibuat 2 lembar untuk setiap permintaan, 1 lembar untuk fungsi pembelian dan tembusannya untuk arsip fungsi yang meminta barang. Surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang kali terjadi yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. Surat order pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Yang keempat, laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Yang kelima, bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi yang berdasarkan catatan transaksi pembelian, berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas pembayaran utang kepada pemasok. Semua dokumen dalam transaksi pembelian sangat dibutuhkan sebagai alat yang membantu keandalan dan tingkat ketelitian dalam pencatatan akuntansi serta sebagai bukti terjadinya transaksi pembelian. Topik yang keenam yaitu prosedur yang membentuk sistem pembelian. Dalam melakukan sistem akuntansi pembelian perlu dilakukan prosedur yang merupakan tahap-tahap proses terjadinya transaksi pembelian. Beberapa prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian antara lain: yang pertama, prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam dokumen surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Jika barang tidak disimpan di gudang atau barang langsung dipakai, fungsi yang memakai barang mengajukan permintaan pembelian langsung ke fungsi pembelian dengan mengajukan surat permintaan pembelian. Yang kedua yaitu prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain, untuk memungkinkan pemilihan pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan. Jadi pemasok akan mengirim daftar penawaran harga barang yang dikehendaki. Ketiga, prosedur order pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan, atau misalnya fungsi penerimaan, fungsi yang minta barang, dan fungsi pencatatan utang mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan ke perusahaan. Prosedur penerimaan barang dalam fungsi ini, fungsi
Penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima oleh pemasok dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. Barang yang diterima diserahkan ke bagian gudang untuk disimpan. Yang kelima yaitu prosedur pensyaratan utang. Dalam prosedur ini, fungsi penerima memberikan laporan penerimaan barang ke fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi juga menerima faktur dari pemasok itu disodorkan dengan laporan penerimaan barang. Setelah itu, fungsi akuntansi akan memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelian dan menyelenggarakan pensyaratan utang atau mengarsipkan dokumen sumber sebagai catatan utang. Dari prosedur yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa prosedur pembelian tersebut dilakukan oleh fungsi-fungsi yang saling terkait. Hal ini mencegah terjadinya penyimpanan wewenang, tanggung jawab serta menjaga kekayaan perusahaan, keakuratan dan keandalan data transaksi. Beberapa fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian antara lain fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Masing-masing fungsi mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Fungsi gudang bertanggung jawab mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok, dan mengeluarkan order. Fungsi penerimaan bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima oleh pemasok. Sedangkan dalam fungsi akuntansi terdapat dua fungsi, yaitu fungsi pencatatan uang dan fungsi pencatat persediaan. Masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda. Fungsi pencatat uang bertanggung jawab mencatat transaksi pembelian ke registrasi bukti kas keluar, dan untuk fungsi pencatat persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Kemudian fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian yaitu fungsi gudang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Untuk barang-barang yang langsung pakai atau tidak diselenggarakan persediaan di barang di gudang, permintaan pembelian diajukan oleh pemakai barang. Kedua, fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab memperoleh informasi mengenai barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Fungsi yang ketiga, fungsi penerimaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari retur penjualan. Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatatan utang dan fungsi pencatatan persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam registrasi bukti kas keluar untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber atau bukti kas keluar yang berfungsi sebagai catatan utang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Kemudian prosedur transaksi pembelian secara garis besar mencakup prosedur berikut ini. Yang pertama, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. Yang kedua, fungsi pembelian meminta penawaran harga dari berbagai pemasok. Ketiga, fungsi pembelian menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan melakukan pemilihan pemasok. Fungsi pembelian membawa order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang kelima, fungsi penerimaan memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Yang keenam, fungsi penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan. Yang ketujuh, fungsi penerimaan melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi. Yang kedelapan, fungsi akuntansi menerima faktur tagihan dari pemasok dan atas dasar faktur dari pemasok tersebut. Fungsi akuntansi mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. Semua dokumen dalam transaksi pembelian sangat dibutuhkan sebagai alat untuk membantu keandalan dan tingkat ketelitian dalam pencatatan akuntansi serta bukti terjadinya transaksi pembelian.
Sekian presentasi saya dalam topik yang ke-10 dengan judul Sistem Akuntansi Pembelian dan Sistem Akuntansi Utang. Tunggu video berikutnya minggu depan dengan topik yang ke-11 dengan judul Sistem Pengajian dan Sistem Pengupahan. Terima kasih.